Ada satu momen hening yang terkadang menyelinap di tengah riuhnya dunia. Mungkin saat kita duduk sendiri di dalam kendaraan yang melaju perlahan di kemacetan panjang. Atau ketika kopi pagi mendingin perlahan sementara notifikasi terus berdatangan. Saat-saat di mana tubuh masih bergerak tapi jiwa seperti diam. Menatap dari kejauhan. Kita hidup dalam arus yang tak pernah berhenti. Agenda padat, tenggat waktu, ambisi yang menuntut dipenuhi. Sehari terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita berlari, berkejaran dengan waktu, tapi tak tahu apakah benar sedang menuju sesuatu, atau hanya menjauh dari sesuatu yang dulu pernah kita rasakan. Apakah hidup kita benar-benar milik kita? Pertanyaan itu menggema diam-diam di lorong pikiran yang jarang kita masuki. Kita bangun pagi, bergegas, bekerja, pulang, lalu mengulangnya esok hari. Seolah ada pola tak kasat mata yang membentuk hidup kita, dan kita hanya mengikutinya tanpa sempat bertanya, untuk apa semua ini? Kemana semua ini akan membawa kita? Di antara banyaknya hal yang kita lakukan, berapa banyak yang benar-benar kita sadari? Berapa banyak momen yang kita huni dengan sepenuh jiwa, bukan sekadar tubuh yang hadir? Dunia hari ini memuja produktivitas. Kecepatan menjadi simbol keberhasilan. Kesibukan dianggap prestis, bahkan kebanggaan. Kita merasa lebih bernilai saat kita tak punya waktu. Namun diam-diam, ada sesuatu yang hilang. Kita mulai melupakan rasanya berjalan pelan, melupakan percakapan yang tak tergesa, melupakan keheningan yang memberi ruang bagi hati untuk bicara. Kita kehilangan kemampuan untuk duduk bersama diri sendiri, tanpa merasa bersalah karena tak sedang melakukan sesuatu. Dan dari kehilangan itulah muncul kekosongan yang aneh. Sebab meski hari-hari kita penuh, batin kita terasa kosong. Meski kita terus bergerak, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ada suara kecil di dalam diri yang bertanya, apakah ini semua yang ada? Apakah hidup hanya soal pencapaian dan kesibukan tanpa jeda? Apakah kita diciptakan hanya untuk menjadi roda dalam mesin besar yang bernama kesuksesan? Atau ada sesuatu yang lebih? Barangkali bukan jawaban yang kita cari, tapi keberanian untuk bertanya. Dan disinilah perjalanan itu bermula. Perjalanan yang tak bisa dijadwalkan dalam kalender, tak bisa ditandai dengan to-do list. Sebuah pencarian yang sunyi namun dalam. Sebuah upaya menemukan kembali diri di tengah dunia yang sibuk menuntut. Karena di balik semua rutinitas, kita sesungguhnya sedang mendambakan makna. Bukan sekadar apa yang harus kita lakukan, tapi untuk siapa dan mengapa kita melakukannya. Dan mungkin saat kita mulai bertanya, di sanalah celah cahaya itu muncul, kecil tapi cukup untuk menuntun langkah pertama. Kemana perjalanan ini akan membawa kita? Kita belum tahu. Tapi untuk kali ini, mari kita izinkan diri untuk diam, untuk melihat, untuk merasakan. Karena mungkin makna tak selalu ditemukan dalam keramaian pencapaian, tapi dalam keheningan di antara langkah. Dalam kesibukan yang tak henti-henti, kita seringkali lupa bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tetapi tentang merasa. Bagian pertama tadi mengajak kita diam sejenak, melihat bahwa di tengah rutinitas yang padat, ada kekosongan yang pelan-pelan tumbuh. Kini, mari kita gali lebih dalam. Mengapa kita tak lagi merasa hidup meski kita terus hidup? Ada semacam ironi yang menyesakkan. Kita punya lebih banyak koneksi tapi merasa makin sendiri. Kita punya lebih banyak pilihan, tapi seringkali merasa kehilangan arah. Kita bisa melakukan segalanya dengan cepat, tapi tak lagi tahu mana yang benar-benar penting. Hidup menjadi seperti panggung sandiwara. Kita berpura-pura kuat, berpura-pura sibuk, berpura-pura bahagia. Padahal di dalam kita lelah. Lelah karena terlalu lama menanggung ekspektasi. Lelah karena terlalu lama mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar membuat kita utuh. Kapan terakhir kali kita merasa benar-benar hidup, bukan sekadar hadir di tempat kerja, bukan sekadar merayakan pencapaian yang diberi tepuk tangan, tapi benar-benar hidup, merasakan detak jantung dengan jujur, menghirup udara dengan syukur, memandang langit sore tanpa tergesa.
Seringkali kita hidup di masa depan, di ruang-ruang khawatir tentang esok, atau kita hidup di masa lalu, di bayang-bayang luka dan penyesalan, tapi kita jarang hadir di satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi, di sini dan saat ini. Filosof Timur menyebutnya sebagai kehadiran penuh, sebuah keadaan di mana jiwa dan raga tidak saling meninggalkan, di mana pikiran tidak berlari kemana-mana, dan kita tidak hidup sebagai pelarian. Tapi bagaimana bisa hadir jika dunia menuntut kita untuk terus terbagi? Notifikasi tak henti, target harus dicapai, citra harus dijaga, dan perlahan kita tak hanya kehilangan waktu, kita kehilangan diri sendiri. Manusia modern begitu sibuk menjadi seseorang sampai lupa menjadi diri sendiri. Kita diukur dari produktivitas bukan kedalaman batin, dari pencapaian eksternal bukan ketenangan dalam. Kita diajari bahwa makna bisa dibeli, bahwa bahagia bisa dikemas, bahwa sukses adalah satu-satunya tujuan. Namun ketika hari berakhir dan semua lampu dimatikan, kita sadar ada kehampaan yang tak bisa dibungkam dengan pencapaian. Lalu kita mulai bertanya, seperti bisikan kecil yang datang saat malam paling sunyi, apakah ini hidup yang kuinginkan? Siapa aku di balik semua peran yang kupakai? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk kembali pulang. Bukan ke rumah yang berdinding bata, tapi ke rumah yang ada di dalam diri. Karena dalam pencarian makna, kita sesungguhnya sedang mencari jalan kembali kepada siapa kita sebelum dunia membentuk kita. Dan barangkali makna bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar, tapi sesuatu yang perlu kita sadari di dalam. Makna bukan tujuan yang menunggu di ujung, tapi cara kita berjalan, cara kita merasakan, cara kita hadir, cara kita memberi makna pada yang sederhana, menyapa, mendengar, memeluk, diam. Karena dalam keheningan, dalam keterbukaan, dalam keberanian untuk jujur pada diri sendiri, di sanalah hidup terasa nyata kembali. Setelah kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa kita tak lagi benar-benar merasa hidup, satu pertanyaan muncul dari kedalaman jiwa. Siapa aku? Jika semua kesibukan ini dihentikan, bukan gelar, bukan pekerjaan, bukan nama yang tertulis di kartu, identitas atau akun media sosial, tapi diri yang sesungguhnya. Diri yang tetap ada saat semua peran kita dilepaskan. Dalam sunyi, kita mulai mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang menjadi sesuatu di mata orang lain, tapi tentang menjadi diri sendiri di hadapan waktu. Filsuf-filsuf dari timur dan barat telah sejak lama berbicara tentang pencarian makna. Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi, mengatakan, makna adalah kebutuhan jiwa, lebih penting dari kesenangan, lebih penting dari kenyamanan. Manusia bisa bertahan dalam penderitaan selama ia tahu untuk apa ia menderita. Di dunia yang terus berputar cepat, kita sering kehilangan kesadaran akan arah. Kita mengisi waktu, tapi kehilangan tujuan. Kita berjuang untuk bertahan hidup, tapi lupa bertanya, untuk hidup yang seperti apa? Makna bukan sesuatu yang ditemukan di puncak gunung atau dalam sorakan keberhasilan. Makna kadang hadir dalam bentuk paling sederhana, dalam doa yang diam-diam, dalam tangan yang menggenggam tangan lain, dalam kejujuran yang muncul saat kita sendiri dan tak ada yang melihat. Namun, untuk menemukan makna itu, kita harus berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Apakah kita hidup sesuai nilai-nilai kita, atau hanya mengikuti arus? Apakah pilihan kita benar-benar milik kita, atau sekadar warisan harapan orang lain? Dan jika hari ini adalah hari terakhir, apakah kita akan menyesal karena terlalu banyak melakukan hal yang penting, tapi tidak bermakna? Kita sering mengira hidup adalah sesuatu yang menanti di depan. Sukses, rumah besar, perjalanan keliling dunia, tabungan hari tua. Tapi hidup tidak menunggu di depan. Ia terjadi sekarang, dalam napas ini. Dalam keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Dalam cara kita memilih untuk melihat, merasa, dan memberi. Barangkali pertanyaan eksistensial terbesar bukanlah apa tujuan hidup, tetapi
apakah aku hadir sepenuhnya dalam hidup ini? Dan dari pertanyaan itu, lahir kesadaran moral yang dalam, bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri, bahwa makna tak pernah tumbuh di tanah yang kering oleh ego. Ia tumbuh dalam relasi, dalam kontribusi, dalam memberi. Kita menemukan diri bukan saat kita mengurung diri dari dunia, tapi saat kita terhubung lebih dalam dengan dunia, dengan manusia lain, dengan alam, dengan keheningan itu sendiri. Kesibukan membuat kita merasa penting, tapi makna membuat kita merasa utuh. Dan mungkin justru di tengah dunia yang sibuk, kita ditantang untuk menjadi pusat ketenangan, untuk menjadi ruang yang jernih tempat pertanyaan boleh hidup tanpa harus buru-buru dijawab. Disitulah kita perlahan menemukan bahwa hidup bukan teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan misteri yang harus dijalani dengan kesadaran. Dan dalam kesadaran itulah, langkah kita menjadi berbeda. Bukan lagi sekadar untuk mengejar, tapi untuk menghayati. Bukan lagi demi pengakuan, tapi demi kebenaran batin. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hidup yang sibuk, tapi hidup yang bermakna. Dan kini, setelah kita berhenti melihat dan bertanya, kita mulai merasakan sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dalam. Bukan jawaban yang keras dan pasti, tapi keheningan yang lembut. Sebuah ruang baru di dalam diri, tempat kita bisa kembali, bernapas, kita sadar. Mungkin selama ini bukan hidup yang terlalu cepat, tapi kita yang terlalu lama lupa berhenti. Kita telah mencari keluar, dalam keberhasilan, dalam validasi, dalam daftar hal-hal yang harus dicapai. Tapi makna, ternyata, tidak pernah jauh. Ia berdiam di dalam, menunggu ditemukan dalam hal-hal yang paling sunyi, paling sederhana. Hidup yang bermakna bukan tentang memiliki segalanya, bukan tentang selalu produktif, atau selalu hebat di mata dunia, tapi tentang keberanian untuk jujur, untuk hadir, untuk hidup dengan niat. Bukan hidup yang sekadar terjadi, tapi hidup yang benar-benar dihidupi. Kita mulai menyadari bahwa makna itu seperti benih. Ia tumbuh dari cara kita mencintai, dari kesediaan untuk hadir penuh dalam percakapan, dari perhatian kecil yang tak terlihat, dari keheningan yang tidak diisi dengan distraksi, tapi dihayati dengan kesadaran. Barangkali, bukan kesibukan yang perlu kita lawan, tapi ketidaksadaran. Karena hidup yang sibuk bisa tetap bermakna. Jika dijalani dengan kesadaran, kita bisa bekerja, berlari, mengejar, dan tetap terhubung dengan batin kita. Yang dibutuhkan hanyalah ruang di dalam diri untuk terus bertanya, apakah aku masih hidup seperti yang benar-benar kuinginkan? Filsuf Stoik berkata, hidup itu singkat, dan kita sering menyia-nyiakannya bukan karena terlalu sedikit waktu, tapi karena terlalu banyak hal yang tak penting menyita perhatian. Maka kini, mari perlahan belajar memilah apa yang esensial dan apa yang sekadar kebisingan. Apa yang membawa kita pulang dan apa yang hanya membuat kita tersesat lebih jauh. Karena saat kita mulai memilih dengan sadar, setiap kesibukan bisa menjadi tempat latihan kehadiran. Setiap rutinitas bisa menjadi ladang makna. Dan setiap hari bisa menjadi perayaan bahwa kita hidup, bukan hidup yang sempurna, bukan hidup yang selalu tahu arah, tapi hidup yang dijalani sepenuh hati, apa adanya. Mungkin tidak semua pertanyaan akan terjawab, dan itu tak apa, karena dalam pencarian itulah kita tumbuh. Dalam ketidaktahuan itulah kita menjadi manusia. Dan saat kita berhenti sejenak di tengah segala kebisingan, lalu berani mendengarkan suara hati yang paling jujur, di situlah kita tak lagi hanya hidup, kita hadir. Kita menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Bukan sekadar pemeran tapi penjiwa. Bukan sekadar pelari tapi pejalan yang tahu kemana langkah dituju. Dan pada akhirnya, mungkin makna hidup tak perlu ditemukan di tempat yang jauh, melainkan cukup dihidupi. Karena hidup bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi seberapa hadir kita di dalamnya.